Di episode 5 Kenal Financial Cohen ini, gue bakal ngebahas banyak banget permasalahan di temen gue. Ini karena personal finance, jadi gue bakal ngebahas banyak orang sekarang cewek-cewek yang tidak realistis dengan keadaan cowoknya. Mari kita bahas. Oke, di sini gue bakal bahas tentang gimana sih pasangan muda ya. Banyak banget teman-teman gue bilang yang personal finance-nya, apalagi tentang urusan keluarga teman-teman ya, menuju serius. Gue mau kasih tau karena banyak banget post-post kan yang konten-konten yang bilang kalau lu nikah modal lu berapa. Siap untuk menikah dengan dia. Minimal kita mah realistis ya. Di atas 1M nggak sih? Ya kan, terus ataupun kalau misalkan lu sudah nikah, cewek ini pasti bakal nanya, kira-kira kalau kita nikah nanti kita kontrak berdua aja atau tinggal sama orang tua. Gue cuma mau kasih tahu ya, ini dari sisi pandang gue dan gue sendiri yang ngalami. Karena dulu buat teman-teman mungkin para wanita-wanita, janganlah kalian menuntut kita seperti itu. Kenapa? Karena kita juga cukup stres ya. Apalagi teman-teman wanita di sini kan menuntut para pria do the best, ya kan? Pengen ini, pengen itu, tapi situnya sendiri kan income-nya juga ngepas gitu loh, ya kan? Saya cuma mau kasih tahu, karena menuju proses lebih serius ya, itu masalah finance itu harus lebih terbuka. Pertama, dari pihak cewek, mereka harus bilang, satu, income mereka berapa, cowok pun juga sama. Dan yang kedua, mereka juga harus bilang, kira-kira ada utang pinjol nggak ya? Karena banyak banget sekarang cewek yang kayak begini nih, karena mungkin menikahi pria-pria yang terlilit utang dulu nih. Dan kedua, buat menikah teman-teman, gue cuma nyaranin dari sisi gue yang dulu gue sudah pernah pesta yang cukup meriah, gue pribadi menyesal. Kenapa? Karena saat itu mungkin kalau gue lebih bijak finansial, gue bakal menikah lebih intimate wedding. Karena pernikahan itu menurut gue, lu itu cuman lu, pihak cewek atau keluarga cowok, itu cuman lu aja yang tahu. Karena menurut gue pesta itu lu mengundang temen, hahaha itu keluarga, lu pun juga nggak kenal kan, cuma salam selamat, tapi lu juga nggak tahu itu siapa. Jadi saran gue buat teman-teman, bijaklah dalam menggunakan uang, apalagi tahun 2023, 2024, 2025, karena menurut gue banyak banget orang-orang ini kurang banget ilmu finansialnya, pengen terlihat mewah, pengen nikah mewah, pengen hidup nyaman, tapi tidak mau membayar prosesnya. Nah, kita balik lagi buat teman-teman yang mungkin mau nikah, pasangannya berargue, berantem segala macam. Kalau sudah nikah, lebih baik nyewa dulu atau tinggal sama orang tua. Gua harus kasih disclaimer untuk ini karena kantong kita berbeda. Kalau gua pada saat itu, gue murni masih merintis di usia, karena gue menikah di usia 21 tahun, yang istri gue cukup senior ya, lebih dewasa daripada gue harus mengimbangi secara mental dan tentunya secara finansial. Saat itu gue cuma bilang, gue nggak bisa beli rumah. Ini sistem toleransi untuk ceweknya sendiri, apakah dia bisa menerima cowoknya atau tidak. Kalau nggak bisa ya udah. Dan kita pun setuju, kita tinggal bareng sama orang tua gue, dan gue juga berjanji dalam waktu 1-2 tahun gue bakal pindah ke rumah sendiri. Sekecil apapun itu, dan terjadilah sekarang. Karena gue berusaha keras dan mendapatkan janji, kita bisa tinggal di rumah yang cukup nyaman. Dan buat teman-teman, banyak banget sih gue juga melihat teman-teman dari istri gue ataupun teman gue yang menikah, tapi mereka memaksakan ya, memaksakan untuk tinggal sendiri dulu. Ya, yang dimana sisi keuangannya si pria dan si wanita ini tidak stabil. Oke. Bersyukurlah karena kita tinggal di Indonesia, karena kita masih luar biasa dengan keluarga itu sangat dekat. Manfaatkanlah itu dulu. Mengapa? Karena ingat, kita itu anak muda itu kita kalah di timing dengan yang tua teman-teman. Dan sekarang biaya sewa pun juga tidak murah loh. Contoh di Jakarta mungkin ada yang rumah 20 juta atau 30 juta atau kontrakan buat teman-teman. Itu ada rumah 15 juta per tahun, tapi baik lagi gaji teman-teman itu berapa? Jangan lupa loh, gaji itu yang saya sudah bilang di episode pertama, kita itu kan butuh hidup ya, nggak cuma di rumah. Dan yang kedua teman-teman, jangan paksakan membeli rumah. Kenapa? Nanti kalian bisa sendiri. Kenapa gue bilang gitu? Yang gue pernah bilang, selama interest untuk menyewa rumah masih di bawah 5%, lebih baik lu nyewa. Contoh, lu pengen tinggal rumah 3M. Lu cari aja sekarang, paling nyewa di daerah BSD atau Tangerang sini, karena gue tinggal daerah sini, lu bisa mendapatkan rumah 3M itu dengan hanya menyewa 30 juta full furnished.
Daripada lu bayar cicilan bunga 1 bulan tuh sekitar 15 juta. Cicilan per bulan lo, lu setahun 180 juta. Sedangkan lu bisa pakai nyewa 30 juta. Lu harus bijak-bijak dalam menggunakan uang ini. Dan kadang-kadang juga banyak pasangan muda yang sudah pindah. Ngapain sih kita nyewa mulu, ngeluh, pindah-pindah? Ya kan, banyak banget gue yakin dari followers gue ini. Lu buat pasangan yang masih pindah-pindah, menurut gue enjoy it. Dan tentunya at least lu bisa setiap lu berpindah tempat itu lu menambah satu koneksi baru. Dan yang kedua, selalu ambil positifnya. Jangan pernah bilang kalau itu negatif, karena gue yakin setiap kita pindahan itu selalu ada berkat untuk kita semua. Dan terakhir, saran gue buat teman-teman, kalau pasangan muda yang sedang membahas finansialnya, kalau boleh, memang wanita boleh menuntut pria, tapi saya saranin ceweknya juga harus realistis. Buat teman-teman yang income ceweknya cuman di bawah UMR ataupun 5 juta, 10 juta, menuntut cowoknya untuk punya rumah dan punya mobil, Anda juga saya sarankan untuk sadar diri. Dan untuk cowok-cowok, jangan diikutin semua realistis wanita, tetap fokus sama diri sendiri. Dan kalau masih ngepas, saran gue, jangan pacaran. Gedein dulu income lu, make aset, karena ketika gue yakin ketika lu sudah ada duit, ya cewek lu juga, lu memiliki cewek kualitas yang ada duit juga. Karena gue yakin itu. Tapi baik lagi, tidak bilangkan kalau lu memiliki pasangan yang sekarang dari nol, itu sangat bagus. Karena gue yakin kesetiaan wanita dinilai dari saat pria itu tidak memiliki apa-apa. Tapi kesetiaan pria diuji ketika mereka sudah ada apa-apa. Itu aja dari gua. Semoga video ini membantu kalian pasangan muda yang mau memutuskan apakah harus tinggal sendiri atau tetap nyewa. Kalau gue pribadi tetap tinggal dulu sendiri sama orang tua, nabung, barulah beli rumah. Itu aja. Oke.